Hai, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hindarina Jamitaka. Saya dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknik. Saya akan membuat video presentasi mengenai mata kuliah koloid, yaitu dengan judul Fenomena Koloid pada Pembuatan Es Krim. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian koloid. Di mana sistem koloid itu adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Di mana untuk mempermudah kita mengetahui tentang sistem koloid, digunakan fase terdispersi itu berupa padat dan fase pendispersi, misalnya itu seperti air. Sistem koloid itu juga merupakan campuran yang heterogen. Ada 3 jenis zat, yaitu ada zat padat, cair, dan gas. Ketiga fase ini dapat dibuat 9 kombinasi campuran fase zat saja. Tetapi hanya 8 kombinasi zat yang dapat membentuk sifat sistem koloid. Baik, pada bagian B, di mana dalam pembuatan es krim terjadi 2 proses koloid, itu yang pertama emulsi cair, itu di mana emulsi cair itu adalah suatu zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada pencampuran lemak dengan air. Kandungan lemak dan air yang terkandung dalam susu misalnya. Pada pembuatan sistem koloid ini dapat dilakukan dengan fasa cair-cair atau biasanya kita sebut dengan emulsi. Yaitu adapun bahannya yang digunakan yaitu es krim. Koloid fase emulsi ini terbentuk dari fasa yang terdispersi, yaitu cair, dan medium pendispersi itu yaitu cair juga. Campuran yang terbentuk bukan berupa larutan, melainkan dia bersifat seperti homogen. Saat penghubung yang menyebabkan pembentukan emulsi itu biasa kita sebut dengan emulgator. Kita masuk pada proses yang kedua, di mana proses yang kedua itu buih cair. Buih cair itu adalah di mana suatu gas yang terdispersi dalam zat cair, di mana hal ini kita dapat buktikan dengan pencampuran krim hasil pencampuran telur dan gula yang menghasilkan busa, dan campuran tersebut ke dalam zat cair itu yang berupa susu. Bagian C itu mengenai proses pembuatan es krim, yaitu hal yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan es krim. Adapun bahan-bahan yang pertama itu es krim instan, yang kedua biskuit sebagai toppingnya, dan yang ketiga coco chip sebagai toppingnya juga. Dan adapun alat yang digunakan yaitu misalnya yang pertama ada gelas dan sendok, ada mangkuk, ada mixer, dan juga ada bahan seperti air sebanyak 300 ml dan toples. Langkah awal dalam pembuatan es krim itu yang pertama itu kita tuangkan es krim instan itu di dalam air sebanyak 300 ml ke dalam mangkuk, lalu kita aduk secara merata dengan menggunakan mixer. Setelah dimixer hingga adonan itu menjadi kental, maka kita masukkan juga topping berupa biskuit dan coco chip ke dalam adonan es krim tersebut. Itu kita aduk dengan sendok hingga merata, lalu kita masukkan ke dalam toples. Setelah kita masukkan adonan es krim ke dalam lemari es pendingin itu selama 1 hari. Dari langkah-langkah pembuatan es krim yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa koloid itu ditemukan saat terjadinya proses pengadukan adonan. Jika adonannya masih kasar atau mengendap di bawah, maka kita akan melakukan pengadukan secara berulang-ulang agar adonannya dapat tercampur dengan merata. Es krim ini sebenarnya biasanya berbentuk seperti busa
atau gas yang terdispersi dalam larutan cairan. Es krim ini terlihat padat, namun jika diamati kita menggunakan mikroskop begitu, es krim ini tampak berbentuk seperti komponen, yaitu ada beberapa komponen dalam es krim itu, yaitu seperti padatan gula, lemak, susu, udara, yaitu udara itu sekitar ukurannya tidak lebih dari 0,1 mikrometer. Ada berbentuk kristal-kristal es dan air yang melarutkan gula, garam, maupun protein susu. Baik, dari materi yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa es krim adalah buih setengah beku yang mengandung lemak, teremulsi, dan udara. Sel-sel udara yang ada berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, maka emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Baik, sekian dari video presentasi saya. Jangan lupa like, subscribe, and komentar. Thank you. Baik, dari materi yang sudah saya jelaskan, di sini saya akan menarik kesimpulan bahwa es krim adalah buih setengah beku yang mengandung lemak, teremulsi, dan udara. Sel-sel udara yang ada berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, maka emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Baik, sekian dari video presentasi saya. Jangan lupa like, subscribe, and komentar. Thank you.